Oke, mungkin aku mulai dari perkenalan aku dulu ya. Halo, kenalin, nama aku Putri Regina. Di sini aku sebagai desainer pertama dari Display Jewelry kali ini. Dan aku Tariza Giovanni sebagai desainer kedua. Oke, untuk pengabdian kali ini kita mengambil judul Display Jewelry yang sifatnya portable, yang dimana ditujukan untuk membantu UMKM di luar sana. Manfaat dari ikut pengabdian ini tuh sebenarnya lebih ke pengalaman. Kita itu awalnya yang nggak tahu apa-apa tentang perhiasan, jadi tahu banyak. Iya, jadi tahu banyak. Kita sempat karena sering survei itu kita jadi tahu tentang perhiasan, terus juga menambah relasi selain dari teman-teman Pengrajin. pengrajin juga sama teman-teman pengabdian juga. Kita juga kenal sama banyak pengrajin sih jadinya. Kita juga tahu belajar bahasa pengrajin seperti apa dan bahasa desainer itu seperti apa. Karena kita juga sering ketemu nggak sih sama masalah miskomunikasi antara pengrajin sama desainer. Nah, untungnya dengan kita survei kita jadi tahu. Sama jenis-jenis batu yang ternyata yang kita taunya pakai bahasa Inggris itu yang biasanya kita tahu ternyata namanya beda lagi. Bisa beda banget lagi bahasanya ya. Kayak apa tuh yang kecubung. Ternyata apa? Ametis belum. Iya, ametis kecubung gitu. Tapi sama pengrajin namanya kecubung gitu. Jadi ya banyak pengetahuan yang baru. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui pada pengabdian ini tuh udah panjang banget ya. Tapi yang paling pertama itu kita melakukan brainstorming ide. Yang dimana brainstorming ide ini kita mencari tahu permasalahan yang paling utama dari yang dibutuhkan oleh UMKM itu tadi apa ya, seperti yang tadi kita udah sebut ya. Masalah tentang display yang mana bisa portable, bisa tempat storage, dan bisa dibawa kemana saja. Nah, dari brainstorming ide itu kita kan menemukan nih ada sebuah solusi. Hingga akhirnya untuk memperkuat solusi itu kita melakukan beberapa survei. Untuk survei kita itu survei ke 2 tempat. Yang pertama itu ada di Kenjeran, namanya itu Beach Town. Lalu yang kedua ada di Kayun, namanya Gemstone. Nah, aktivitas kita studi kita di survei kali ini tuh ada studi aktivitas yang pertama, lalu yang kedua kita mencari kebutuhan pengrajin itu sendiri. Kita lihat apa aja yang biasanya di display, dan yang terakhir itu ergonominya. Oke, setelah kita survei, kita lanjut ke ideasi produk. Nah, ideasi produk ini kan bagian yang paling penting nih ya. Kita mengambil 3 titik poin utama untuk ideasi produk itu. Yang pertama kita studi mekanisme, yang kedua kita analisis material, dan yang ketiga yang paling penting itu adalah ergonomi dari produk itu sendiri. Yang dimana masing-masing kita membagi tugas ya untuk studi mekanismenya. Yang mana studi mekanisme ada beberapa mekanisme yang baru yang saat ini sedang kita coba teliti, dan itu merupakan rahasia perusahaan, jadi tidak bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Terus yang kedua, untuk material kita berfokus pada material kayu sebagai bahan utama dari displaynya. Nah, yang terakhir adalah ergonomi produk, yang tadi sudah sedikit-sedikit saya jelaskan di awal, kalau kita fokus ergonominya adalah kepada konsumen yang menonton atau melihat dari display si jewelry ini tadi. Oke, setelah ideasi produk, semua yang sudah kita kerjakan kita berikan kepada para pengrajin untuk diproyeksikan pada benda asli. Nah, untuk proyek kali ini kita itu bekerja sama dengan 2 pengrajin yang berbeda karena ada bagian khusus yang perlu atensi lebih lah ya. Karena kita salah satu yang menarik dari proyek kali ini adalah bagian kaki-kaki dari produk itu yang menggunakan inovasi terbaru, sehingga kita perlu kerjasama dari 2 pengrajin ya. Dan itu belum bisa kami jelaskan karena itu rahasia pabrik.
Nah, setelah kita mendapatkan rumusan masalah, brainstorming ide, survei ke lapangan, dan segala kegiatan yang telah kita lakukan, akhirnya display jewelry kita berhasil dibuat dan jadi seperti ini.